Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Masun. Sebelum kita mengawali materi lebih lanjut terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Pak Masun sedikit mereview materi-materi yang telah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Di kelas 5 semester 1 ini, marilah kita sedikit membaca ataupun memahami tentang kaidah-kaidah terkait dengan ilmu komputerisasi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar tentang aplikasi software, kita akan membahas tentang sistem perangkat hardware yang ada di dalam komputer. Komputer itu terdiri dari berbagai macam komponen anak-anak, yaitu ada desktop, ini kotak ini yang di dalamnya ada berbagai macam perangkat atau komponen. Kemudian ada flat panel display, ini adalah layar istilahnya. Kemudian ada speaker, gunanya untuk mendengarkan suara. Kemudian di sini ada keyboard. Kemudian ada mouse. Dari semua masing-masing perangkat ini memiliki fungsi masing-masing. Contoh di sini tentang desktop komputer atau paket komputer, di dalamnya ada berbagai macam komponen yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian atau komponen yang ada pada sebuah komputer dan dirakit menjadi satu kesatuan lalu membentuk sistem komputer. Biasanya komponen atau perangkat keras ini dirakit, dimasukkan di dalam dan di luar casing komputer. Apabila salah satu komponen saja tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer. Itu tadi yang seperti Pak Mas jelaskan tadi, perangkat kerasnya itu ada di sini. Kalau di dalam sini ada salah satu yang tidak berfungsi, maka mengganggu sistem kinerja perangkat-perangkat yang lain, karena yang namanya komputer adalah merupakan satu kesatuan. Setiap komponen komputer ini dapat bekerja berdasarkan perintah atau yang disebut dengan istilah set instruksi, tergantung dari operatornya mau dibuat seperti apa, dibuat seperti sistem office kah, atau dibuat sistem gaming kah, atau dibuat untuk programmer lah, tergantung kita operatornya mau dibuat seperti apa. Nah, jadi hardware atau perangkat keras di dalam komputer kan ada dua bentuk. Yang namanya adalah hardware, ya perangkat keras tadi yang sudah saya Pak Masud jelaskan. Kemudian ada software. Software itu adalah yang menjalankan sistem hardware-nya, ini adalah namanya software. Hardware di sini bisa juga disebut dengan sebagai eksekutor dari perintah yang sudah diprogram oleh perangkat lunak. Dalam kurung software, untuk memudahkan dalam memahami setiap komponen yang ada pada komputer. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai bagian perangkat keras komputer atau hardware berikut dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 3 anak-anak. Ada input device, ada proses device, output device, stroke device. Kemudian kita menjelaskannya dari yang pertama,
input device. Device itu adalah alat, jadi input alat, kasarannya seperti itu. Atau di sini jelaskan juga perangkat input atau masukan, gitu. Kemudian ada proses device, alat untuk memproses. Perangkat ini menjelaskan proses sistem komputer. Output device yang mengeluarkan alat, perangkat output keluaran, menghubungkan sistem keluar. Store device ini adalah sistem penyimpanan. Kita jelaskan satu persatu. Input device, ya. Input device atau masukan merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai masukan kepada sistem untuk diproses. Nah, komponennya yaitu ada mouse. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada input alat, karena yang namanya input alat itu adalah bertugas menjalankan, bagian daripada tugasnya adalah menjalankan proses-proses yang ada di dalam komputer. Yang pertama adalah mouse, bahasa Inggrisnya adalah atau latinnya adalah tikus, tapi di dalam istilah mouse di dalam komputer adalah yang ini. Lebih mudah untuk menggerakkan kursornya, ini adalah namanya mouse, untuk menjalankan perintah klik kiri ataupun kanan dan bagian tengah, serta sebagai penggerak pointer. Ini namanya pointer, ini seperti cara yang Pak Mas gerak-gerakan ini untuk menentukan kursor. Kemudian baca selengkapnya terkait dengan mouse. Ada lagi yang terkait dengan input device. Keyboard. Keyboard itu mana? Keyboard adalah yang gunanya untuk mengetik itu. Fungsinya sebagai alat ketik dan bertugas untuk menampilkan angka, huruf, simbol pada layar monitor komputer. Ada lagi scanner. Scanner itu adalah untuk mengcopy atau menyimpan, biasanya namanya adalah scanner. Berfungsi untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda atau dokumen dan menyimpannya menjadi file digital di dalam komputer. Misalnya kertas, itu kita scan, kemudian datanya kita masukkan filenya menjadi file, kemudian kita simpan di dalam komputer. Joystick, ini adalah istilah yang digunakan untuk para gamers. Ada touchpad. Touchpad ini adalah kursor yang dapat digerakkan di dalam laptop ataupun notebook. Selanjutnya adalah proses device, alat proses. Nah, di sini proses device adalah perangkat yang berfungsi mengelola data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengelola atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Saya ulangi, perangkat yang berfungsi mengolah data namanya proses device, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengelola atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Jadi yang dimaksud dengan proses device di sini adalah semua alat yang bisa mengcover atau menggerakkan gabungkan sistem alat yang ada pada komputer, itu adalah dirangkum dalam sebuah yang namanya proses device. Yang termasuk dalam komponen proses device ada motherboard. Ini letaknya pada box tadi yang Pak Mas jelaskan di depan tadi. Di dalamnya itu ada motherboard, merupakan papan sirkuit
atau papan PCB yang memiliki chip BIOS dan sebagai pusat penghubung seluruh komponen komputer. Ada lagi yang kedua, CPU atau prosesor. Nah, tugas daripada prosesor ini adalah untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Ini adalah tugasnya prosesor, anak-anak. Tugasnya adalah mengelola perintahnya. Jadi mau dibuat seperti apa, perintah dibuat untuk membuat aplikasi, membuat data perkantoran atau office, ada Excel, Word. Di sini kecepatannya yang mengatur adalah prosesor. Ini ya, prosesor adalah namanya, istilahnya adalah otaknya ini. Kalau prosesornya bagus, maka sistem kerjanya semakin cepat. Kemudian kecepatan tersebut dibantu oleh yang namanya RAM, kepanjangan daripada Read Access Memory, kecepatan membaca. Jadi antara prosesor dengan RAM ini atau memori adalah sistem kerjanya saling berhubungan. Jelaskan, sebagai penyimpan data sementara dan menyuplai data yang dibutuhkan oleh prosesor untuk diolah menjadi informasi. Kemudian ada VGA card. Ini VGA card ini adalah istilah yang digunakan untuk mencari atau memperoleh gambar di display layar monitor itu untuk bagus atau tidaknya di sini tergantung VGA card-nya. Tapi dalam konsep peralatan yang sudah kekinian itu sudah menjadi satu, masuk di dalam motherboard. Kalau pengen bagus ya kita tancapkan lagi VGA eksternalnya, yaitu yang namanya adalah VGA card. Berfungsi untuk mengubah dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian power supply. Power supply ini adalah juga berada di dalam box tadi, sebagai perangkat keras yang memberikan dan menyuplai arus listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi yang searah, biasanya disebut dengan istilah DC. Kemudian ada chipset, sebuah jembatan yang digunakan untuk menghubungkan arus data antara soket, slot, konektor, komponen lainnya. Ini namanya chipsetnya, kabel-kabelnya. Ini biasanya yang digunakan adalah untuk menghubungkan CD-ROM sama motherboard. Kemudian ada apa yang namanya, ada lagi, kalau dulu namanya adalah floppy. Floppy itu pakai apa namanya, kayak klis seperti itu. Kemudian ada lagi istilahnya macam-macam lah pokoknya. Kemudian output device. Output device merupakan perangkat komputer yang diberikan, atau saya ulangi, output device merupakan perangkat komputer yang memberikan output keluaran baik berupa tampilan visual, suara maupun cetak. Ini output ini sudah merupakan hasil, anak-anak, hasil kerjasama antara input, kemudian ada proses output, kemudian setelah diproses mengeluarkan data. Ini namanya adalah output device, alat mengeluarkan data, namanya adalah output device. Output device merupakan perangkat komputer yang memberikan output keluaran baik berupa tampilan visual, suara maupun cetak. Komponen ini merupakan adalah monitor LCD. Layar ini adalah namanya adalah bagian daripada
output device untuk mengeluarkan hasil proses yang dikeluarkan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer baik dalam bentuk visual, teks, ataupun gambar. Ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer. Printer gunanya untuk mencetak data. Shortcut berfungsi sebagai salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau merekam suara. Selanjutnya, store device, penyimpanan. Ada apa saja? Store device adalah suatu media penyimpanan pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data. Komponennya adalah sebagai berikut: hard disk. Ini bagian dari pada store device. Hard disk ini berada di dalam box tadi atau paket komputer tadi. Dalamnya ada hard disk. Ini semua data hasil penyimpanan berupa apapun proses kerja kita adalah berada di dalam hard disk. Semakin besar hard disk semakin baik karena kapasitas penyimpanannya adalah semakin besar. Fungsinya untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor disk di read atau write. Ini namanya adalah hard disk, membaca atau menulis. Floppy disk zaman dulu sebelum ada CD itu adalah menggunakan floppy. Biasanya dikenal dengan sebutan disket. Merupakan penyimpanan luar pertama sangat populer semasa sistem DOS. Lotus 123. Lotus ini adalah namanya sebelum Windows, namanya adalah DOS ataupun Lotus. Sekarang ya sudah Windows, sistem kerjanya sudah cepat. Sistem komputer zaman dulu sekarang sudah jarang kita jumpai dan sudah mulai tergantikan dengan CD, DVD atau flash disk. Kemudian CD atau DVD, penyimpanan eksternal berbentuk piringan yang bisa menyimpan data. Ini CD atau DVD itu ada dua macam. Ada namanya adalah CD, itu ada yang bisa tugasnya hanya membaca saja, read. Ada read dan write, namanya adalah CD-RW. Kalau kelebihannya daripada kalau CD read ini ketika kita simpan, apabila terjadi kesalahan tidak bisa dihapus. Kalau yang CD read dan write, membaca dan menulis, itu bisa kita hapus, kemudian kita timpa lagi dengan data-data yang baru. Tapi semakin ke sini ternyata CD kurang begitu diminati oleh para pemakai komputer, kemudian berubah menjadi flash disk karena lebih simpel dan kapasitasnya semakin besar. Flash disk perangkat penyimpanan eksternal yang saat ini paling banyak digunakan, bisa menyimpan data dengan skala besar dan mudah dibawa kemanapun. Jadi di SAI model B bisa taruh di saku. Kemudian materi tentang komponen perangkat keras dan fungsinya ini sebetulnya masih bisa ditambah, namun saya hanya membahas bagian besar saja. Nanti kalau terlalu detail proses pembelajarannya malah terlalu lama, karena tujuan kita ini hanyalah pengenalan. Sedangkan untuk kelas 5 dan 6 nanti kita fokuskan terkait dengan pembelajaran sistem Office atau sistem-sistem perangkat yang lain yang nantinya ketika kalian keluar sekolah dan sudah berbekal, nah bisa melalui usulan daripada kalian, Pak saya mau diajari tentang ini itu dan sebagainya, nanti bisa usul. Syukur-syukur semakin kesini nanti COVID atau coronanya sudah mereda dan kita bisa bertemu di sekolah dan tatap muka langsung dan berperaga langsung terkait dengan sistem-sistem yang ada di dalam
komputer nanti akan lebih mudah. Nah, makanya nanti saya usahakan ketika sudah mulai masuk anak-anak nanti bisa persiapan. Nah, ini ada persoalan karena di sekolah itu komputernya terbatas, maka pemasukan akan mengadakan polling di kelas kalian 5 dan 6 itu sebagian besar sudah memiliki laptop atau belum gitu. Nanti bisa jabri pemasaran, Pak saya sudah punya laptop gitu, maka nanti semuanya jabri lah agar nanti proses pembelajaran terkait dengan komputerisasi berjalan lancar. Karena apa? Di sekolah lanjutan, di sanawiyah, SMP, dan dimanapun sistem kerjanya semuanya sudah menggunakan peralatan komputer. Maka untuk start awalnya marilah kita perkenalan dengan komputer lebih dalam agar nanti ketika kita menghadapi ujian ataupun keluar sekolah membuat makalah dan sebagainya, kita sudah tidak gagap lagi terkait dengan sistem informasi dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.